Lintas Banyumas Pekan kembali ke hadapan Anda. Dalam rangka meringankan beban masyarakat di tengah kenaikan harga pangan khususnya beras, pemerintah melalui Badan Pangan Nasional Republik Indonesia dan Perum Bulog menyalurkan bantuan kepada 21 juta lebih keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Banjar. Sementara itu, Yayasan Baitul Kalimatil Murur berikan bantuan kepada ratusan marbut berupa uang yang diharapkan memberikan manfaat. Pemerintah Kabupaten Banjar dan Bulog Kalsel menyerahkan bantuan beras dari Perum Bulog kepada keluarga penerima manfaat. Usai apel gabungan lingkup pemerintah Kabupaten Banjar di halaman kantor Bupati Banjar Senin tadi. Bantuan beras ini merupakan bantuan tahap kedua setelah dicairkan pada bulan Maret, April, dan Mei 2023 lalu. Manajer Operasi Perum Bulog Kanwil Kalsel Rory Herwanadi menjelaskan pendataan keluarga penerima manfaat diberikan oleh Kementerian Sosial bekerja sama dengan Bappenas dan Perum Bulog, dan khusus Kalsel bantuan yang didapat sebanyak 1.992.760 kg per bulan kepada 199.276 keluarga penerima manfaat. Sedangkan untuk Kabupaten Banjar mendapat kuota sejumlah 25.803 keluarga penerima manfaat. Sebanyak 10 kg beras setiap keluarga menerima untuk jangka waktu 3 bulan, terhitung mulai September hingga November 2023. Diberikan oleh Kementerian Sosial yang bekerja sama dengan Bappenas, jadi memerintahkan kembali kepada Bulog untuk menyerahkan beras bantuan. Khusus Kalimantan Selatan kita akan menerima satu bulannya itu kurang lebih 1.992.760 kg kepada 199.276 kpm. Dan untuk Kabupaten Banjar sendiri, alhamdulillah Pak, ini mungkin peluncuran pertama di Kalimantan Selatan. Ada beberapa kabupaten kota juga masih mendapat kuota seperti yang 3 bulan yang lalu Pak, yaitu sejumlah 25.803 kpm. Jadi sebulan itu dapat kurang lebih 258 ton 30 kilo. Jadi program ini berlaku untuk 3 bulan. Dialokasi untuk 3 bulan. Sebenarnya alokasi awal itu adalah Oktober, November, Desember. Cuma melihat perkembangan situasi saat ini, Bapak Presiden memerintahkan dilakukan percepatan penyalurannya. Di tempat yang sama, Sekda Banjar Muhammad Hilman berharap melalui bantuan tersebut masyarakat dapat mengendalikan inflasi bahan pokok, khususnya beras pada saat kenaikan harga. Ini harapannya seperti sebagaimana maksud dari pemberian beras yang disampaikan selama 3 bulan masing-masing KPM 10 kilo, dengan harapan bisa mengendalikan inflasi, pengendalian harga hingga masyarakat bisa mendapatkan bahan pokok khususnya beras pada saat kenaikan harga. Dan salah satu penyumbang inflasi tertinggi di Kalimantan Selatan adalah dari harga beras. Nah, harapan kita inflasi bisa terkendali di Kabupaten Banjar dengan adanya bantuan yang diberikan kepada masyarakat kita. Untuk tahap 2 ini, bantuan beras disalurkan kepada 6 kelurahan di Kecamatan Martapura, yakni Kelurahan Jawa 123 kpm, Keraton 128 kpm, Pasayangan 122 kpm, Pasayangan Barat 85 kpm, Pasayangan Selatan 47 kpm, dan Pasayangan Utara 24 kpm. Serta secara bertahap akan disalurkan di kecamatan, kelurahan, hingga desa yang ada di Kabupaten Banjar. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Satu persatu marbot masjid dan musola menerima bantuan berupa uang dari Sekretaris Yayasan Baitul Kalimatil Murur di kawasan Teluk Dalam, tepatnya di Gang ST beberapa waktu lalu. Yayasan yang baru berdiri sejak awal Agustus 2023 ini diketahui fokus di bidang sosial kemasyarakatan dan keagamaan. Bantuan yang menjadi agenda rutin tersebut bertujuan untuk meringankan sedikit beban para marbot, yang mana sebelumnya mereka juga sudah melakukan aksi serupa ke beberapa anak panti asuhan dan warga fakir miskin serta kaum duafa. Totalnya ada sekitar 125 marbot yang menerima bantuan. Penerima bantuan tidak hanya dari Banjarmasin, melainkan juga dari Martapura, Kabupaten Banjar.
Ada lagi sasaran kita mungkin nanti sama, mungkin sasarannya tidak jauh, pakai miskin, kaum duafa, mungkin para tukang beca, kemudian pengurus masjid, seperti itu. Kita ada 3 provinsi, Kalimantan Timur saat ini ya, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, sama Sumatera Barat. Itu yang sama. Sebetulnya bukan hanya marbot aja, yang kayak bulan kemarin kan anak panti. Dan ini marbot, tapi kita juga ada yang di jalan-jalan juga ada, pakai miskin, anak-anak. Jadi dari beberapa teman-teman yang melaksanakan survei ke masyarakat itu mendata keluarga-keluarga miskin, itu yang kita berikan bantuan secara langsung. Sementara itu, sebelum menyerahkan bantuan, kegiatan juga diisi dengan pembacaan syair maulid oleh Majelis Al-Istiqomah dan Majelis An-Nur. Pertasia, Banjar TV. Selanjutnya, 7 mahasiswa dari Thailand dan Filipina mengakhiri program pertukaran mahasiswa antar negara hasil kerjasama yang telah dijalin dengan Universitas Islam Kalimantan Uniska Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjarmasin dengan universitas luar negeri di bawah naungan CMEO. Rektor Uniska diwakili oleh Wakil Rektor 1, 3, dan 4 melepas 7 orang mahasiswa luar negeri. Di antaranya 3 mahasiswa dari Thailand dan 4 mahasiswa dari Filipina dari program pertukaran mahasiswa antar negara yang ditandai dengan penyerahan sertifikat dan kenang-kenangan berlangsung di kampusnya di kawasan Handil Bakti Sabtu lalu. Ketujuh mahasiswa asing ini berasal dari Universitas Mindanao Tagung Filipina dan Universitas Chiang Rai Ratchabat Thailand yang menjalin kerjasama dengan Uniska di bawah naungan CMEO. Selama 1 bulan di kota Banjarmasin, mahasiswa asing ini menjalankan program Sea Teacher Project yang merupakan program untuk memberikan kesempatan mahasiswa dari universitas yang ada di Asia Tenggara untuk memiliki pengalaman praktikum mengajar di sekolah-sekolah di negara-negara lain di Asia Tenggara. Banyak hal dan pengalaman yang didapat selama mengajar di sekolah-sekolah di kota Banjarmasin, mulai dari mengenal pengetahuan tentang Indonesia secara umum, pendidikan, budaya, seni, makanan, hingga kearifan lokal masyarakat yang terkenal ramah walaupun terkendala dari segi bahasa. So this event may be called a farewell, but farewell is not permanent goodbye. Yes, yeah. And we feel very welcome here in Banjarmasin, and the people are very friendly and accommodating to us. Yes. They always smile. That's why they're so welcome. It is one indeed of the most wonderful experience as a practice teacher for us. Yeah, we have teach in school here in Banjarmasin, and we have also tried the River Goose. Yes, this is so much fun. Yes, Siri. For me, I feel the people is very kind and welcoming us. Today is the last day. Today is the party. Yeah, before we come back to Thailand. And I think they are very kind. They are also very kind and welcoming for me. Yeah, they're really fun. And I'm so happy to the people feel like that. We got so many experience years about how they teach their school and how the culture in this school. We have different cultures, so we come to learn the Indonesian culture. So we got a lot of experience here. So we are so thankful of everyone here that gave us a new experience, a new journey. Thank you. Dalam program pertukaran mahasiswa ini, Uniska juga mengirimkan perwakilan mahasiswanya sebanyak 3 orang, yakni Aisyah Meliana Putri Pratama, Pauji Rahman, dan Arbiansyah Ramawaji ke Universitas Mindanao Filipina selama 1 bulan. Erwin Yudanuari, Banjar TV.
Selanjutnya, Universitas Terbuka Banjarmasin bekerja sama dengan berbagai pihak gelar nonton bareng film Matahari dari Bumi Banjar, sebuah biografi tentang tokoh Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Kalimantan Selatan dikenal sebagai provinsi yang religius karena penduduknya mayoritas kaum muslim. Hal itu tak lain berkat penyebaran agama Islam di masa lampau oleh tokoh Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Hal itulah yang membuat Universitas Terbuka UT ingin mengenalkan lebih jauh sosok ulama tersebut kepada ratusan pelajar melalui acara nonton bareng film Matahari dari Bumi Banjar, berlangsung di KCM Banjarmasin, Rabu 13 September 2023. Total ratusan pelajar dari 26 SMA dan SMK sederajat di Kalsel bersama satu orang guru pendamping dilibatkan dalam kegiatan itu yang turut bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Abi Audah Center. Direktur UT Banjarmasin Priyono menyatakan banyak nilai-nilai keteladanan dari film ini yang dapat diambil diantaranya nilai religius, jujur, disiplin, cinta tanah air, hingga peduli sosial. Saya berharap dengan teman-teman adik-adik kami yang nonton film ini nanti terproses terjadi internalisasi dari ajaran-ajaran Muhammad Arsyad Al-Banjari. Ya, jadi diharapkan setelah nonton mereka juga terjadi internalisasi, terutama nanti terkait dengan perilaku masing-masing anak. Ya, dan oleh karena itu pada hari ini kita tidak sekedar hanya nonton, tapi juga akan kita adakan lomba sinopsis untuk anak-anak SLTA, dan diharapkan nanti pada saat UT mengadakan wisuda di akhir Oktober kita bisa umumkan juaranya dan kita bisa bagikan hadiahnya. Kegiatan ini diapresiasi staf ahli Gubernur bidang kemasyarakatan dan SDM Husnul Khatimah yang ikut serta dalam nonton bareng tersebut. Yang mana ini adalah salah satu bentuk untuk dapat memberikan atau mengembangkan edukasi pendidikan terkait dengan bagaimana sejarah yang ada di Kalimantan Selatan, tentunya ada terkait dengan masalah pengembangan ataupun juga penyebaran agama Islam. Dan ini adalah tokoh-tokoh yang memang betul-betul dikenal secara nasional ataupun internasional, dan ini adalah untuk juga memberikan pengetahuan kepada para pelajar agar mereka mengetahui sejarah. Siswa pun mengaku sangat terkesan dengan alur cerita film ini karena bisa mengenal sejarah Islam. Yang membuat tertarik sebenarnya dari ceritanya sendiri, perjuangan Syekh Arsyad Al-Banjari itu, tentang kesultanannya, tentang perjalanan pembelajarannya, menyebarkan agama Islam. Iya, tentang bagaimana cara Sidin itu menyebarkan luas agama Islam Di seluruh penjuru dunia. Film ini diproduksi Disdikbud Kalsel yang turut dibintangi Gubernur Kalsel Sahbiri Nur. Eko Anggoro, Banjar TV. Pemirsa, Ketua Komisi 4 DPRD Kota Banjarmasin, Saud Nathan Samosir, kembali memfasilitasi pengobatan tradisional Dayak gratis usai tingginya animo masyarakat. Beginilah ramainya masyarakat mengikuti pengobatan tradisional Dayak yang kembali diadakan di Kedai 99 Trisakti, Jalan Yosudarso, Banjarmasin, Kamis 7 September 2023. Bahkan tim dari Dayak Kulawarga Borneo mengerahkan 17 anggotanya, lebih banyak dari peran sebelumnya yang hanya berjumlah 12 orang. Semuanya membantu pengobatan yang dilakukan Eda Stephen Lalung, terapis dari Kalimantan Tengah, didukung ramuan khas Dayak yang berasal dari berbagai campuran. Yang sakit yang diderita? Sakit pinggang sama paha. Dari mana Bang? Kita dari Kalimantan Timur, Balikpapan. Berangkat jam berapa kemarin dari Kalimantan Timur? Tadi pagi Pak, jam 8 pagi. Jam pesawat ya? Iya. Tadi setelah di terapi di urut bagaimana perasaannya habisnya Bang? Terasa Bang? Lumayan lah. Berapa menit tadi? Ya kurang lebih 1 menit aja. 1 menit. Sakit pinggang, sakit. Luar biasa, cuma 1 menit. Alhamdulillah. Keluhan dari pinggangnya udah berapa lama Bang? Hampir 10 tahun nih Pak. Sudah berobat kemana-mana tapi belum ada. Ya, kadang sembuh, kadang kambuh. Ya mudah-mudahan ini ke depannya nggak ada lagi lah ya. Biar semakin Medan kemarin nggak bisa jalan. Makin Medan nggak bisa jalan. Ya kemarin besok kita nggak bisa jalan. Untuk hari kedua ini sudah personil ditambah
Mudah-mudahan 400 sampai 500 bisa kita tangani hari ini. Yang penting masyarakatnya tidak menumpuk, tidak berjubel, kita tangani semua. Nanti ada beberapa orang termasuk ketua juga mobile nanti membantu siapa-siapa walaupun belum daftar. Kalau pengen sembuh kita jangan halangi mereka. Tetapi niatnya mereka harus bersabar. Dan juga untuk rekan-rekan semua kita minta doanya supaya kita yang mengobati juga sehat. Dan terlebih juga kami terima kasih kepada Pak Samusir yang luar biasa memfasilitasi kami. Saya sendiri, Panglima Bangkirain dengan Ketua Dayak keluarga Borneo yang luar biasa. Kami gratis tanpa dipungut biaya. Kalau beli minyak itu pribadi. Sementara itu, pemilik kedai 99 Trisakti Saud Nathan Samosir mengaku terpanggil untuk kembali menggelar aksi sosial ini guna membantu banyaknya pendaftar di gelaran sebelumnya yang belum sempat terlayani. Jadi ini kita lakukan semata-mata hanya untuk kemanusiaan, sosial untuk masyarakat, karena selama ini kan mereka sudah berobat kemana-mana, ke rumah sakit. Tahu sendiri kita kalau namanya rumah sakit kan suruh terapi berulang-ulang, itu pun belum tentu pulih. Nah, tapi dengan obat tradisional ini dilakukan oleh kawan-kawan, Salam maupun Pak Eda, nah kita lihat alhamdulillah ya kan bisa langsung jalan, dan kalau hanya sakit pinggang tadi langsung blok selesai itu barang. Jadi mudah-mudahan masyarakat bersyukurlah. Banyak warga berdatangan dari berbagai daerah untuk merasakan pengobatan tradisional ini yang direncanakan akan kembali dilangsungkan apabila diperlukan untuk membantu pemulihan kesehatan masyarakat. Tim Liputan Banjar TV. Tuntas sudah lintas Banyumas Pekan kali ini, nantikan rangkaian berita terpilih lainnya minggu depan hanya di Banjar TV. Akhir kata saya Murtasiah dan yang bertugas undur diri dari hadapan Anda. Selamat menikmati hari libur Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.